Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramadhani dan di sini saya akan melanjutkan video dari materi pertemuan 1, yaitu tentang materi analisa proses bisnis, dan di sini merupakan lanjutan untuk video pertemuan yang kedua. Cara menganalisa sebuah proses bisnis. Cara untuk menganalisa proses bisnis ini diantaranya dengan satu, metode understanding the as a system, atau di mana sistem ini dan saat ini current yang belum atau sudah terkomputerisasi. Yang kedua yaitu dengan metode to be system, atau sistem baru hasil perbaikan dengan sesuai kebutuhan. 1. Tujuan. Suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas atau untuk apa proses itu dikerjakan. Yang kedua, batasan. Ruang lingkup proses harus terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa. Yang ketiga yaitu input. Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu haruslah memiliki input yang jelas. Dan selanjutnya output. Output setelah input masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian diproses dan hasil dari pemrosesan akan menghasilkan sebuah output. Output ini merupakan suatu proses di mana sebuah sistem dapat berupa kertas, sinyal, atau media informasi lainnya. Yang kelima yaitu sumber daya. Manusia, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi, dan jaringan, serta data atau bahan yang diolah. Yang keenam, urutan aktivitas. Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai dengan waktu dan ruang, bahkan memiliki SOP atau Standard Operating Procedure. Yang ketujuh, melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Yang dimaksud ini merupakan suatu proses melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, selain memiliki tujuan juga memiliki proses, yaitu untuk menghasilkan nilai atau bermanfaat bagi orang-orang yang berkepentingan. Contohnya, menghasilkan laba atau keuntungan untuk menunjang keputusan. Tujuan analisa proses bisnis. 1. Untuk mengetahui bagaimana keadaan di dalam diri konsumen. Maksudnya di sini tentunya di setiap waktu akan terjadi perubahan oleh konsumen. Dengan mengetahui hal ini, maka akan dapat disesuaikan dengan proses bisnis yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui efektivitas proses bisnis. Proses bisnis yang dijalankan ini haruslah dapat untuk mencapai tujuannya, yaitu diterimanya input yang dihasilkan oleh konsumen yang ada di pasar. Maka dari itu, perusahaan harus mampu untuk mengetahui hal ini. Manfaat proses bisnis. Berikut ini terdapat beberapa manfaat dari proses bisnis yang terdiri dari satu, organisasi lebih memfokuskan diri kepada kebutuhan customer. Yang kedua, organisasi mampu mengendalikan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam maupun luar. Yang ketiga, organisasi mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber daya sehingga dapat menekan biaya pemakaian serendah mungkin. Yang keempat, organisasi dapat mengelola dengan baik interrelasi proses antar bagian yang ada. Yang kelima, organisasi dapat memonitor secara sistematik aktivitas pada setiap proses pada bisnis prosesnya. Berikut ini merupakan beberapa contoh proses bisnis. 1. Perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, input dapat berupa pesanan barang yang dari pelanggan akan dilanjutkan dengan menyediakan barang yang dibutuhkan pelanggan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan akan memproses dari pesanan pelanggan tersebut, dan output yang dihasilkan merupakan barang pesanan pelanggan yang bertujuan untuk menghasilkan berupa keuntungan. Dan yang kedua, ada contoh dari perusahaan pengiriman barang. Pengiriman barang ini kalau bisa dibilang pada saat ini sedang berkembang pesat, yaitu banyak orang-orang yang berbelanja online dan menggunakan dari jasa pengiriman barang tersebut seperti JNE, JNT, Wahana, Pos Indonesia. Dan selanjutnya juga pelanggan datang membawa barang yang akan dikirim, dan pihak perusahaan dari pengiriman barang ini akan melakukan proses pencatatan
dan output yang dihasilkan merupakan jasa pengiriman barang dari titipan para pelanggan dan akan diteruskan ke alamat yang dituju, dan tujuannya juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari analisa proses bisnis ini merupakan suatu kegiatan mengkaji, meneliti atau mengamati suatu urutan dari kegiatan bisnis yang saling terkait satu sama lain dan telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Demikian materi analisa proses bisnis dari saya. Apabila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.